Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Silaturahmi dari kelas H dengan NIM 230305502083 angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rute pemberian obat secara inhalasi. Simak video berikut. Baik, yang pertama adalah definisi. Menurut Merck Manual, inhalasi adalah cara pemberian obat dengan menghirup obat ke dalam saluran pernapasan, baik melalui mulut atau hidung, yang kemudian diserap di permukaan saluran napas dan paru-paru. Obat kemudian diubah menjadi partikel aerosol atau semprot agar dapat masuk ke dalam saluran napas dan paru-paru agar memberikan efek lokal, misalnya melonggarkan saluran pernapasan, meredakan inflamasi, atau kadang juga sistemik. Yang pertama adalah persiapan. Pastikan tangan bersih dan inhaler dalam kondisi kering. Kemudian, lepas tutup mulut inhaler dan siapkan dosis sesuai jenis DPI. Kedua, hembuskan nafas secara normal dan perlahan. Jauhkan dari mouth pinch. Jangan hembuskan ke dalam inhaler agar bubuk tidak kerusak. Yang ketiga adalah tarik nafas melalui inhaler. Letakkan mouth pinch di antara bibir, kemudian rapatkan bibir di sekelilingnya. Tarik nafas kuat, dalam, dan cepat. Kemudian DPI membutuhkan aliran inspirasi yang cukup untuk membawa bubuk ke dalam paru-paru. Setelah menarik nafas, tahan sekitar 5-10 detik agar obat tersebut mengendap di saluran nafas. Kemudian, buang nafas melalui hidung atau mulut secara perlahan, jangan ke dalam inhaler. Setelah itu, tutup kembali inhaler dengan rapat. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari rute inhalasi yaitu efeknya cepat. Obat langsung mencapai saluran pernapasan dan paru-paru sehingga bekerja lebih cepat dibandingkan rute oral dan parenteral. Kemudian dosisnya lebih kecil karena dibutuhkan dosis lebih sedikit karena obat langsung mengenai target organ seperti paru-paru sehingga risiko efek samping sistemik lebih rendah. Dan kemudian nyaman untuk penggunaan jangka panjang. Banyak obat inhalasi seperti bronkodilator aman digunakan dalam terapi kronis. Selanjutnya adalah kekurangan dari rute inhalasi. Yang pertama adalah teknik penggunaan harus benar. Efektivitas obat sangat bergantung pada cara pasien menggunakan inhaler. Kesalahan teknik misalnya koordinasi napas dan penekanan inhaler membuat obat tidak optimal. Yang kedua adalah peralatan khusus yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah sebagian obat tetap tertelan. Kadang sebagian dosis masuk ke dalam saluran cerna sehingga bisa menimbulkan efek samping sistemik seperti kandidiasis mulut pada penggunaan kortikosteroid inhalasi. Contoh obat yang umum digunakan dalam rute seperti ini adalah salbutamol dan termulatin. Kedua obat ini merupakan obat inhalasi yang bekerja cepat melebarkan saluran nafas sehingga sering digunakan sebagai terapi pertama pada kondisi asma akut dan penyakit PPOK. Hal penting yang harus diperhatikan pasien dalam penggunaan rute obat secara inhalasi. Kesalahan yang paling sering muncul yaitu tidak mengocok inhaler sebelum digunakan. Yang kedua, menekan inhaler tidak bersamaan dengan menarik nafas. Yang ketiga, tarikan nafas terlalu cepat. Yang keempat, tidak menahan nafas 5-10 detik setelah menghirup obat. Kemudian, adapun solusinya, pasien harus dilatih cara penggunaan yang benar oleh tenaga kesehatan lalu dipraktikkan. Adapun efek samping yang harus diwaspadai. Yang pertama, kortikosteroid inhalasi dapat menyebabkan kandidiasis mulut seperti sariawan atau jamur di mulut. Dapat juga menyebabkan suara serak. Kemudian bronkodilator misalnya salbutamol dapat menimbulkan tremor, jantung berdebar, bahkan sakit kepala.
dosis yang tinggi atau penggunaan yang salah, obat tetap bisa terserap sistemik, tetapi efek samping lebih luas. Itulah tadi penjelasan tentang rute pemberian obat secara inhalasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.